welcome back with me, Wahyu Dwi Saputro. Di video ini saya akan menyampaikan tentang transformasi bisnis digital. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu transformasi bisnis digital. Lalu apa saja tahap yang harus dilakukan ketika akan melakukan transformasi digital. Kemudian alasannya mengapa transformasi bisnis digital itu penting. Lalu manfaatnya bagi bisnis itu apa. Lalu tentang perusahaan dalam tantangan apa saja yang ada dalam transformasi bisnis. Kemudian contoh transformasi bisnis digital. Ya, langsung saja kita akan pada pembahasan yang pertama, apa itu transformasi bisnis digital. Apa itu transformasi bisnis digital? Transformasi bisnis digital merupakan proses dan strategi penerapan teknologi dalam aktivitas operasional bisnis yang mengubah cara bisnis dalam beroperasi dan melayani pelanggan, baik terkait pemasaran sampai produk. Dengan transformasi digital, bisnis dapat bertahan dalam bersaing melawan para kompetitor-kompetitor yang ada saat ini. Mengapa transformasi itu sangat perlu dilakukan? Dari definisi ini kita dapat menjabarkannya bahwa melakukan transformasi pada bisnis itu bukan lagi sebuah strategi, melainkan sebuah pilihan yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk sekarang ini. Hari ini berlaku untuk semua sektor industri, baik industri dari tekstil, pemasaran, dan lain-lain. Jika tidak melakukan transformasi, maka Anda harus siap tertinggal dari kompetitor-kompetitor yang ada. Karena Anda menjalani bisnis tidak secara efektif dan tidak efisien dan tidak sesuai dengan keinginan pelanggan untuk saat ini. Untuk itu, tahap apa saja? Lalu yang kedua ya, tahap apa saja yang harus dilakukan ketika perusahaan Anda berniat untuk melakukan transformasi? Untuk melakukan transformasi dari yang manual ke yang baru, kita akan melewati 3 tahap, yaitu tahap yang pertama tahap rencana, kemudian tahap implementasi, dan yang ketiga adalah tahap transformasi itu sendiri. Pada tahap yang pertama, tahap rencana, Anda melakukan perumusan tentang inovasi baru apa yang ingin diciptakan bisnis Anda untuk saat ini dan untuk masa depan. Setelah perumusan tentang inovasi sudah selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah memikirkan solusi yang dapat mendukung bisnis Anda untuk mencapai inovasi baru tersebut. Dalam hal ini, solusi yang dimaksud adalah solusi teknologi yang menjadi bagian strategi bisnis. Setelah perumusan mengenai inovasi baru sudah didapatkan, solusi teknologi terbaik sudah dipilih, maka selanjutnya Anda harus menetapkan nilai apa yang akan Anda dapat setelah menggunakan solusi teknologi tersebut. Lalu, untuk tahap yang kedua, yaitu tahap implementasi. Implementasi inovasi dan strategi teknologi yang sudah direncanakan sebelumnya, kini mulai dicari cara untuk mengimplementasikannya. Mencari vendor penyedia solusi teknologi informasi terbaik adalah proses penting pada tahap ini. Implementasi teknologi baru pada bisnis tidak bisa dilakukan sembarangan. Pilihlah sebuah perusahaan penyedia solusi teknologi yang sudah berpengalaman dalam mengimplementasikan solusi-solusi teknologi pada perusahaan dan terbukti solusi yang memberikan dampak yang sangat positif bagi bisnis Anda. Kemudian yang tahap terakhir, yaitu tahap transformasi. Anda sudah tiba pada tahap ini. Pada tahap ini, Anda sudah benar-benar menerapkan rencana dan implementasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Rencana yang dirancang sudah
berjalan atau bisa disebut dengan go live lah ke proses operasional bisnis Anda. Setelah sampai pada tahap ini, penerapan strategi teknologi baru harus selalu dipantau untuk memastikan nilai bisnis yang didapat meningkat secara optimal atau setidaknya sudah sesuai dengan ekspektasi Anda pada tahap perencanaan yang sebelumnya. Banyak yang harus dipertimbangkan untuk melakukan transformasi demi bisnis yang lebih baik di masa depan. Lalu, alasan mengapa transformasi bisnis itu penting? Merambahnya transformasi digital dalam dunia bisnis penting untuk diterapkan. Berikut adalah beberapa alasan pentingnya transformasi dalam dunia bisnis. 1. Percepatan perubahan. Salah satu manfaat teknologi adalah sebagai alat atau wahana lah untuk membantu mempercepat pekerjaan manusia. Dengan transformasi bisnis, perusahaan dapat meningkatkan laju perubahan digital secara eksponensial. Bisnis dapat membawa bisnis ke pasar yang lebih luas, dari skala nasional menjadi skala global, seperti memberikan kemudahan akses melalui internet hingga memanfaatkan AI untuk meningkatkan produksi bisnis. Lalu, untuk yang kedua, kompetisi digital. Tingginya laju perekonomian membuat perusahaan semakin bersaing berlomba-lomba untuk meningkatkan performa bisnisnya. Perusahaan yang masih bertahan dalam bisnis konvensional pun harus bersaing dengan perusahaan rintisan berbasis digital atau biasa kita sebut dengan startup lah. Untuk itu, transformasi bisnis dapat menjadi solusi untuk meningkatkan performa perusahaan Anda. Perusahaan dapat memanfaatkan model bisnis berbasis digital untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Yang ketiga, harapan pelanggan. Pelanggan mengharapkan pengalaman yang baik di semua aspek perusahaan. Untuk perusahaan harus memastikan interaksi mereka berjalan dengan lancar dengan para pelanggan mereka. Dengan transformasi bisnis, perusahaan dapat memanfaatkan kemudahan akses internet untuk berinteraksi dengan pelanggan dan menarik minat para pelanggan agar tertarik dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kita. Lalu, manfaat transformasi bisnis digital bagi sebuah perusahaan. Seluruh karyawan dalam sebuah perusahaan akan terdampak pada transformasi bisnis ini, untuk mulai dari para petinggi, tenaga IT, divisi yang menggunakan software tertentu, dan bahkan konsumen. Meskipun terdapat bermacam-macam divisi dan posisi dalam sebuah perusahaan, mereka semua akan mendapatkan keuntungannya masing-masing dari transformasi bisnis. Berikut adalah keuntungannya. Yang pertama adalah business insight yang lebih credible. Transformasi bisnis akan mengubah Anda dalam menjalankan bisnis. Dengan mengimplementasi platform data insight, Anda akan mendapatkan koleksi data-data dan dashboard inti di mana metrik bisnis dengan mudah ditemukan. Perusahaan bisa menggunakan data tersebut untuk meningkatkan dan menunjang banyak inisiatif seperti product development, marketing, dan customer service. Untuk para petinggi IT, akan ada real-time analytics yang akan meningkatkan efektivitas dan kepuasan konsumen melalui aplikasi data analistik. Pada petinggi IT, marketing, dan petinggi lainnya bisa dengan efektif menentukan kebijakan bisnis untuk perusahaan. Make a look graphic card, business analysis concept, big data, processing icon, virtual reality events, server room admin, administrator, systematic illustration, Python, neon drag. Untuk yang kedua, melindungi data dan mengontrol data. Dengan makin maraknya pencurian data, proteksi data menjadi hal yang paling penting untuk banyak perusahaan di era digital. Dengan teknologi modern yang bisa dipasang baik untuk on-premise dan lingkungan cloud, perusahaan tidak perlu khawatir soal keamanan mereka. Perusahaan pun akan dengan mudah melindungi baik di perangkat mereka ataupun backup data jika terjadi bencana dalam bentuk apapun itu.
Lalu yang ketiga, mempermudah operasional. Jika perusahaan Anda sangat bergantung pada proses atau prosedur yang kompleks, Anda tidak sendirian. Salah satu keuntungan besar dari transformasi bisnis adalah menyederhanakan proses operasional yang ada sehingga menjadi lebih efektif. Juga penting untuk membangun proses operasional yang baru tersebut dengan tujuan yang jelas. Tanpa tujuan yang jelas, teknologi baru yang dipakai akan tampak berlebih atau dipaksakan sehingga menjadi kurang efektif. Contohnya aplikasi yang banyak memudahkan sekaligus mengefisiensikan operasional perusahaan, antara lain CBAS, Slick, OJK untuk melihat track record keuangan nasabah. Cloud Document Management System untuk urusan administrasi dan arsip, dan Zimbra Mail dan Collaboration yang dapat membantu proses kerja tim di perusahaan Anda. Kemudian yang keempat, reinvest. Fokus utama dari transformasi bisnis adalah untuk investasi teknologi yang akan membuat perusahaan menjadi lebih maju. Karena tingginya tekanan pasar, banyak perusahaan yang memensiunkan sistem lama dengan menukar sistem lama dengan scalable teknologi berbasis cloud. Bisnis Anda berarti ikut mendukung lingkungan kerja yang modern. Anda sama saja seperti mengeluarkan uang yang lebih sedikit untuk memelihara hardware lawas atau sistem yang ketinggalan zaman. Lalu diinvestasikan ke inisiatif baru yang fokus pada konsumen. Dengan reinvest, Anda bisa menciptakan lingkungan kerja modern karena ikut membantu bisnis mencapai keinginan konsumen dengan lebih efisien. Kemudian yang kelima, kolaborasi modern. Teknologi terbaru juga membuat kolaborasi antar karyawan dalam perusahaan menjadi lebih mudah, sehingga ini menjadi komponen utama dalam transformasi bisnis yang sukses. Bisa membuat karyawan bekerja dengan cara ini sehingga mengurangi tugas rumit yang bisa menghambat produktivitas. Cara kerja baru non-dinamis seperti berbagi file via cloud, membuat situs internal akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kemudian yang keenam, prioritaskan produktivitas. Platform teknologi berbasis cloud jelas akan meningkatkan efisiensi operasional sebuah perusahaan. Platform seperti ini juga meminimalisirkan masalah yang bisa menghambat produktivitas sekaligus membebaskan beban kerja staf IT agar lebih fokus pada proyek yang lebih prioritas lebih tinggi. Karyawan juga bisa menjadi lebih produktif karena mereka memiliki pengetahuan baru soal aplikasi-aplikasi modern. Kunci untuk memaksimalkan transformasi bisnis adalah memastikan seluruh karyawan dilatih secara tepat untuk memakai aplikasi bisnis yang baru. Lalu, apa tantangan perusahaan dalam transformasi bisnis? Ketika sedang menyiapkan apa yang diperlukan untuk transformasi bisnis, Anda juga perlu dengan proaktif menyiapkan rencana apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, karena dibutuhkan seluruh unit bisnis untuk ikut serta, proses implementasi transformasi bisnis menjadi rumit. Maka itu akan diperlukan rencana paripurna soal budget sehingga bisa memaksimalkan return of investment atau ROI. Maka itu Anda perlu menyiapkan tantangan-tantangan apa saja yang bisa terjadi berikut ini. 1. Prioritas tidak sejalan. Sebelum sebuah perusahaan melakukan transformasi bisnis, penting untuk seluruh karyawan mengetahui tujuan proyek ini. Jika dari awal prioritas tidak sejalan, ini bisa membuat karyawan atau stakeholder kurang puas atau porsi budget dipangkas. Bahkan menurut survei Mulsoft, 69% terdapat perbedaan antara para petinggi bisnis dengan ahli IT di sebuah perusahaan soal apa yang bisa dicapai oleh transformasi bisnis. Kemudian yang kedua, budaya perusahaan. Budaya bisa menjadi madu atau racun dalam transformasi bisnis. Toksik atau budaya kurang efisien di sebuah perusahaan bisa menjadi penentu keengganan para karyawan untuk mengadopsi teknologi yang baru. Jika tidak terjadi, investasi infrastruktur teknologi yang sudah dipasang bisa tidak maksimal. Kemudian yang ketiga, infrastruktur yang sudah ada.
Sistem atau infrastruktur IT yang sudah lama atau lawas yang tidak lagi diproduksi oleh vendor bisa menjadi kerikil dalam atau ganjalan dalam transformasi bisnis. Banyak perusahaan yang tetap bergantung pada sistem lama karena mereka takut kehilangan uang dan ketidaknyamanan ketika berpindah ke sistem yang baru. Namun, jelas lebih mahal jika Anda tetap menggunakan sistem LAM ini karena dibutuhkan biaya mention dan tingginya pencurian data di masa sekarang ini. Ketika melakukan transformasi bisnis, penting untuk melakukan migrasi data ke sistem yang baru meskipun karyawan membutuhkan waktu untuk melakukan adaptasi agar mereka tidak canggung terhadap sistem yang baru ini. Ini akan membantu keamanan dan manajemen data perusahaan. Apapun alasan perusahaan Anda migrasi ke transformasi bisnis, baik karena permintaan pasar atau modernisasi, transformasi bisnis sangatlah krusial untuk mengoptimalkan ROI Anda. Mulai untuk mendapatkan banyak insight bisnis via data, hingga sekedar meningkatkan produktivitas karyawan. Ini merupakan hal kunci untuk memajukan sebuah perusahaan di masa sekarang ini. Kemudian, contoh perusahaan transformasi bisnis digital yang sudah berjalan di Indonesia. Yang pertama adalah Tokopedia, contohnya. Perkembangan e-commerce atau dunia belanja online di Indonesia memang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan riset menunjukkan bahwa 90% masyarakat Indonesia lebih menyukai berbelanja secara online ketimbang berbelanja ke mall atau ke pasar. Alasan praktis tentunya menjadi penyebab utama kenapa belanja online menjadi pilihan mereka. Salah satu perusahaan e-commerce yang mendukung sukses besar berkat transformasi digital di Indonesia adalah Tokopedia. Marketplace dari Indonesia ini berdiri pada tahun 2009. Perusahaan ini bukan hanya terkenal di Indonesia saja, melainkan sudah terkenal di Asia Tenggara. Tokopedia merupakan sebuah marketplace untuk transaksi jual beli produk secara online. Konsep marketplace yang mudah dan praktis membuat perusahaan ini menjadi favorit bagi para konsumen. Selain itu, dengan desain UI yang nyaman dan meningkatkan user experience juga menjadi daya tarik sendiri dari marketplace ini. Sehingga tidak heran jika banyak pelanggan setia yang menyukainya. Kesuksesan Tokopedia terbukti dari banyak penghargaan yang marketplace ini dapatkan. Penghargaan tersebut seperti International Data Corporation, IDC, Indonesia yang masuk dalam kategori Digital Transform of the Years. Kemudian perusahaan yang kedua adalah Gojek. Siapa sih yang tidak kenal dengan perusahaan Gojek? Tidak bisa dipungkiri bahwa Gojek seakan sudah menjadi wajah baru dari dunia transformasi di Indonesia. Kesuksesan dalam menguasai pasar dan menyasar market segmen yang tepat telah membuat Gojek menjadi salah satu perusahaan yang wajib kita perhitungkan. Gojek berhasil membuat proses menunggu alat transformasi konvensional dan melakukan kegiatan tawar-menawar menjadi lebih cepat dan sederhana. Cara yang mereka lakukan adalah dengan menyediakan jasa layanan pemesanan suatu sentuhan menggunakan aplikasi. Strategi bisnis ini lalu membuat Gojek menjadi salah satu perusahaan berstatus Decacorn kalau nggak salah, atau unicorn pertama di Indonesia dengan tingkat valuasi lebih dari 145 triliun di tahun 2019 lalu. Kesuksesannya dalam menguasai pasar jelas karena inovasinya dalam memanfaatkan teknologi digital dan memahami market oriental. Melalui Gojek, tukang ojek kian meningkat citranya di mata masyarakat. Hal ini karena dengan bergabung di Gojek, para tukang ojek yang awalnya harus menunggu pelanggan dari pangkalan atau di pasar, saat ini bisa melayani pelanggan dari mana saja dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang sudah ada sekarang ini. Dari pernyataan yang saya jelaskan tadi,
apakah transformasi bisnis digital itu penting? Jelas, sangat jelas diterangkan pada materi saya tadi. Transformasi di bisnis digital itu sangat diperlukan di semua sektor. Karena transformasi bisnis sekarang ini sudah tidak hanya sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh semua perusahaan agar menjadi lebih modernisasi dan lebih banyak menarik para konsumen. Dari video tadi, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Oke.